Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Dapur LS. Hari ini aku mau berbagi resep cara membuat kerupuk nasi, dan ini juga buat ide jualan ya teman-teman. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Nah, ini kebetulan ada mesin perikatan ya teman-teman. Ini aku taruh ke dalam kulkas nasinya, dan ini sebagian saya taruh dalam plastik agar tidak memakan ruang ya. Nah, ini banyak sekali karena ini sama emak saya, jadi dapat berkatnya tuh banyak sekali. Nah, ini lanjut aku mempersiapkan buat bikin kerupuk nasi. Nah, ini udah aku sediakan bawang putih. Ini untuk 2 ember nasi ya. Nah, ini saya pakai sepertiga terasi yang besar ya. Nah, ini nanti aku blender atau aku haluskan. Dan untuk menghaluskannya ini saya membutuhkan air sedikit saja, jangan terlalu banyak, untuk biar bisa di blender. Nah, ini kalau sudah halus nih persiapan lain-lainnya, misalnya bumbunya ada tepung kanji atau tepung tapioka, dan juga penyedap rasa atau masak atau kaldu bubuk. Nah, ini teman-teman kalau ada yang suka pakai micin juga boleh, pakai kaldu bubuk saja juga boleh. Dan jangan lupa ini persiapan garam, jadi garamnya itu jangan sampai lupa. Nah, ini nasinya ini kurang lebih saya pakai 2 ember nasi ya. Dan ini semuanya saya tambahin garam, karena ini sudah saya pisah-pisahkan sama serunding atau sayur-sayuran ya. Misalnya ada selamatan yang ada sayurnya, yang ada sambal gorengnya, ini saya pisahkan. Selanjutnya saya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ini dicampur sampai merata atau cukup diaduk-aduk saja. Nah, kurang lebih kalau sudah tercampur, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini saya pakai 2 ember ya, jadi karena yang 1 ember sudah penuh, dan jadi 1 ember terlalu kepenuhan. Caranya pun juga sama. Dan ini bukan nasi basi atau nasi yang tidak layak dimakan ya, ini masih layak dimakan. Nah, ini selanjutnya dia ulek seperti ini agar nanti prosesnya tidak lebih mudah. Jadi langsung dibumbui, campur-campur atau diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, bantu di like dan subscribe ya. Klik juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih banyak support teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan rezeki yang banyak, umur panjang, umur barokah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, bumbunya tadi jangan dibiarkan begitu ya kalau sudah habis, jadi nanti ditambahkan air
agar tidak buang sia-sia bumbu-bumbunya yang sudah menempel di blender. Jadi diujak-ujak sama air agar bumbunya itu tidak kebuang sia-sia. Sayang sekali soalnya. Setelah itu diaduk-aduk, dicampur kembali ya, dan langsung ini dikukus. Jadi sebelumnya kukusan sudah siap ya, sudah panas. Ini lanjut dikukus. Dan dikukusnya ini sampai nasinya itu kayak kita makan nasi itu guys, menul-menul. Jadi kalau sudah nasinya sudah siap dimakan atau sudah menul-menul, ini bisa langsung proses berikutnya. Nah, ini kalau sudah cukup ini diangkat. Dan ini kurang lebih ini jadi 3 kali pengukusan 2 ember itu, tergantung sama panci kukusannya. Kalau panci kukusannya besar ini bisa jadi 1 kali pengukusan. Setelah itu jangan lupa tambahkan air agar untuk mengukusnya kembali tidak kekeringan atau kena gosong. Jadi proses berikutnya yang nasinya tadi yang belum dikukus, ini dikukus dulu agar nanti kita proses yang pertama selesai, ini bisa lanjut pakai proses yang kedua. Nah, ini proses berikutnya, ini kita tambahkan sama tepung kanji. Nah, ini untuk tepung kanjinya takarannya, ini saya tidak ada takaran ya. Jadi nasi itu kalau sudah unel atau pulen atau sudah kelihatan sudah siap untuk dicetak ya dicetak. Nah, ini untuk nasinya biarnya kalau tidak terlalu lembek, ini 1 ember ini cuma saya membutuhkan setengah kilo saja. Jadi setengah kilo itu sudah bisa dicetak ya. Jadi tergantung nasinya kalau terlalu lembek membutuhkan tepung kanji yang lebih banyak. Jadi usahakan kalau ngasih air, kandungan airnya tidak terlalu banyak. Pas waktu kita blender itu airnya jangan terlalu banyak, yang penting bisa muter saja. Nah, ini lanjut diaduk-aduk atau dihaluskan seperti ini ya teman-teman ya. Kita menghaluskannya kurang lebih seperti ini. Ini saya pakai kayu ya, atau kalau di Jawa itu namanya ditetel. Nah, ini semakin halus atau semakin tercampur, ini semakin berat. Apalagi kalau semakin dingin, semakin lebih berat cara mengaduknya. Jadi usahakan waktu panas-panas itu ditunggu sama tepung kanji tadi. Selanjutnya ini proses bikin gulungan. Sebelumnya alasnya kita tambahkan tepung ya, agar tidak lengket satu sama lain.
sesuai sama selera masing-masing, gulungannya besar atau kecilnya. Lanjut ini digulung sampai adonan habis, jadi digulung kurang lebih seperti ini caranya ya, sesuaikan sama kemampuan masing-masing. Ujungnya ditaburi sama tepung kanji ini agar tangan kita itu tidak terlalu lengket. Kalau sudah terbiasa ini sangat mudah sekali ya, dan ini tidak membuat kita terlalu capek dalam pembuatan kerupuk. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, kalau sudah jadi gulungan. Dan sebelumnya ini waktu kita gulung, kita persiapkan kukusan dulu ya agar panas. Nah, jadi kalau sudah selesai kita tinggal mengukusnya. Nah, ini hasilnya 2 ember itu jadi sekian ya, jadi sekian gulungan. Nah, ini lanjut kita rebus. Nah, proses merebusnya ini usahakan bisa berdiri semua, jadi tidak tidur, posisinya tidak tidur atau mendatar. Nah, kenapa? Karena kalau mendatar itu nanti yang paling bawah itu ibaratnya beratnya itu nanti jadi cemet. Jadi usahakan berdiri. Kalau berdiri itu hasilnya kerupuknya itu bisa bulat-bulat semua, jadi tidak cemet. Yang paling bawah itu tidak cemet. Dan caranya agar berdiri itu seperti ini ya. Nah, ini sambil memegang, sambil mengatur. Dan juga ini yang paling bawah agar tidak terlalu lengket. Jadi kalau yang paling bawah itu biasanya kan gampang lengket. Nah, kalau posisi tidur ini biasanya lengketnya terlalu banyak. Dan ini dimasak sampai matang, sampai tanak. Nah, selanjutnya ini aku persiapkan warna agar hasilnya itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini kita siapkan warna dalam wadah, jadi yang merah-merah, yang hijau sama yang hijau. Nah, kalau teman-teman mau pakai warna lain ini juga boleh, sesuaikan sama selera masing-masing. Nah, ini ngatur-ngaturnya cuma seperti ini ya sayang, agar hasilnya itu lebih menarik kerupuknya. Banyak yang salfok ini guys, katanya ini bukan kerupuk nasi, jadi kerupuk nasi tapi bentuknya nggak kayak kerupuk nasi, hasilnya lebih cantik. Nah, ini kalau sudah matang hasilnya seperti ini ya, mengapung, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini cara meniriskannya. Ini saya pakai alat centong ini ya, sangat hati-hati, dan usahakan centongnya ini centongnya yang mendatar agar hasilnya lebih bagus. Ini centongnya agak melengkung, ini kurang bagus menurut saya. Nah, ini langsung digulungkan sama pewarna, jadi matang, diangkat, lanjut digulung-gulungkan pada pewarna. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya kalau sudah dikasih warna, cuma digulung-gulungkan saja. Jadi warnanya itu cuma di pinggir saja teman-teman, yang hijau sama yang hijau. Warnanya itu agak kental dikit nggak apa-apa teman-teman, jadi warnanya bisa hijau banget atau merah banget, warnanya itu lebih lihat, cuma buat penampilannya biar lebih bagus saja, jadi kelihatan menarik. Kalaupun dijual ini sangat menarik pelanggan. Dan ini lanjut dijemur. Nah,
cara menjemurnya itu ya dijemur pada cuaca yang bagus, jadi agar panasnya itu cukup. Kalau tidak mau dijemur juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah dingin ditaruh di kulkas. Nah, ini kalau di kulkas, ini kalau saya motong kalau sudah di kulkas itu lebih mudah ya teman-teman. Nah, lebih keras, lebih cepat kerasnya. Selanjutnya nih proses pemotongan. Saya potong pakai alat ya. Kalau waktu dulu belum saya punya alat ini, saya potong pakai manual, pakai pisau. Nah, ini saya celupkan pada air. Gunanya itu biar tidak lengket satu sama lain, jadi nggak lengket di pisaunya teman-teman. Kan ada yang teman-teman yang pada nanya kenapa motongnya kok dicelupkan di air. Nah, ini gunanya cuma biar lebih mudah proses pemotongnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini alat potongnya juga bisa diatur sesuai ketebalan yang diinginkan. Jadi caranya itu lebih mudah dan lebih menghemat waktu. Nah, ini saya bikin kerupuk ini cuma sambilan ya, jadi sambil jaga toko sambil bikin kerupuk itu nggak membuat terlalu capek badan. Nah, ini proses penjemuran. Kalau sudah dijemur seperti ini cuacanya yang bagus, jadi kalau pas mau motong itu usahakan cuacanya itu bagus, panasnya cukup, jadi hasil kerupuknya itu bisa maksimal. Dan ini benar-benar tanpa obat, tanpa pengembang dan lain-lain sejenisnya ya. Dan ini juga hasilnya sudah mekar dan alhamdulillah banyak pelanggan yang suka. Yang penting ketebalannya itu jangan terlalu tebal. Terlalu tebal itu terlalu gurih dan kalau buat orang tua itu agak keras sedikit. Nah, ini dijemur pada cuaca yang bagus. Ini cuma saya jemur di depan rumah ya, di depan toko, dan alhamdulillah banyak juga yang tertarik. Mas sambilan bisa jadi cuan, dan daripada cuma dibuat makan ternak. Nah, ini hasilnya itu lebih mahal jadi kerupuk ya teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini kalau sudah kering ya. Nah, ini kalau sudah digoreng ini hasilnya lebih putih. Kalau bumbunya bukan terasi, ini hasilnya lebih putih lagi. Pakai bumbu bawang atau bisa juga pakai bumbu udang. Nah, ini saya pakai stiker seperti ini ya, stiker manual. Nah, ini saya cuma beli di print-printan saja, suruh ngeprintkan saja, dan ini juga murah, tidak mahal, agar kemasannya itu lebih menarik. Nah, ini dikemas, saya cuma kemasan seperti ini ya, ini kurang lebih 350 gram, karena untuk setengah kilo ternyata nggak cukup plastiknya. Cukup sekian saja, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.